Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan teori lock and key. Kenalkan, saya Naomi Stumea. Saya akan menjelaskan teori lock and key. Teori lock and key pertama kali ditemukan oleh Emil Fischer pada tahun 1894. Di dalam penemuan teori ini, enzim akan berhubungan dengan substrat dengan bentuk yang spesifik atau serupa pada sisi aktif enzim. Kenalkan, saya Dr. Rangga Silalain. Saya akan menjelaskan cara kerja enzim dengan teori lock and key. Di gambar yang sudah saya gambarkan, yaitu lock sebagai substrat atau gembok sebagai substrat dan kunci atau key sebagai enzim, di mana enzim adalah bekerja pada satu substrat yang sama, yaitu dengan cara spesifik. Dan di sini saya contohkan hanya satu enzim saja yang bisa bergabung dengan substrat satu-satu, jadi dia satu sama satu. Jadi nggak bisa dia itu bekerja dengan yang lain, harus dengan spesifik, di mana enzim itu bergabung dengan substrat dan membentuk sebuah produk. Di sini itu adalah produk, jadi dia sudah terbuka. Jadi enzim itu tak bekerja, dia hanya mempercepat proses aktivasi dan terbuka. Contohnya seperti kunci dan gembok ini, di mana hanya satu kunci saja yang masuk ke gembok. Dan ini adalah enzim, ini adalah substrat, di mana cuma enzim yang bekerja, cuma tidak berubah bentuk. Enzim itu tetap. Jadi kita buka dan dia akan menghasilkan sebuah produk, dan produk akan menghasilkan, dan enzim akan menghasilkan produk, dan enzim tidak berubah sama sekali. Jadi tetap. Terima kasih, sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Ivana Cahaya. Saya akan membacakan dari struktur enzim. Struktur enzim itu terdiri dari dua komponen penyusun, yaitu protein atau apoenzim dan non-protein atau gugus prostetik. Nama saya Yesus Morang. Saya akan membaca faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Faktor yang pertama itu suhu, pH, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, dan keberadaan inhibitor. Saya Naila Zahra, saya akan menyebutkan sifat-sifat enzim. Yang pertama, sebagai katalisator. Yang kedua, enzim bekerja secara selektif dan spesifik. Yang ketiga, enzim memiliki sifat bolak-balik. Empat, enzim seperti protein. Yang kelima, enzim bersifat termolabil. Yang keenam, hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Yang ketujuh, merupakan koloid. Dan yang kedelapan, enzim dapat menurunkan energi aktivasi. Perkenalkan, nama saya Christopher Sirait. Saya akan menjelaskan tentang reaksi enzim. Reaksi enzim adalah proses di mana enzim mempercepat reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi. Enzim meningkatkan substrat pada sisi aktifnya, mengubah menjadi produk, lalu melepaskan. Enzim tetap utuh dan dapat digunakan kembali setelah reaksi selesai.